Bunyi pasal adalah barang siapa membuat surat palsu atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut menimbulkan kerugian karena pemalsuan dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Pada ayat 2 disebutkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang sudah diberikan kepada kita tentunya selama ini. Tidak lupa juga atau tidak luput kita selawat beriring salam tentunya kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyak kita berselawat kepada beliau, Allah izinkan kelak di yaumul mahsyar beliau untuk memberikan syafaat kepada kita sehingga kita termasuk kepada orang-orang atau umat yang memperoleh pertolongan dari Allah dan Rasulnya. Karena di yaumul mahsyar tidak ada lagi pertolongan selain daripada pertolongan Allah dan Rasulnya. Sobat-sobatku sekalian dimanapun Anda berada, kita kembali ketemu di dalam atau bertemu kembali secara visual di dalam video pembelajaran atau channel edukasi tentang ilmu hukum tentunya dalam channel Gusri PD27 atau Gusri Putra Dodi. Nah, sobat-sobat sekalian, setelah beberapa video yang lalu kita bahas tentang masalah pilkada atau pemilu kada, yang ada yang selesai pilkada, tindak pidana pilkada, terus juga ada masalah sudah banyaknya pasangan calon yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi yang menganggap bahwa pemilu kada atau pemilihan kepala daerah yang telah dilaksanakan secara serentak pada tanggal 27 November 2024 yang lalu syarat dengan kecurangan menurut asumsi mereka atau menurut pendapat mereka, dan itu sudah diajukan upaya oleh para pasangan calon yang merasa hasil pemilu itu tidak sesuai dengan aturan main atau aturan hukum yang telah ada, dan itu telah mereka ajukan ke Mahkamah Konstitusi, dan di Mahkamah Konstitusi pada saat ini sedang memasuki tahap pemeriksaan perkara tentunya. Tapi kali ini kita tidak lagi membahas tentang masalah pemilu kada atau pilkada, tetapi kita ada kembali kepada hakikatnya, kita membahas tentang masalah hukum pidana. Nah, kenapa hukum pidana? Karena hukum pidana sangat erat, sangat sering bersentuhan dengan aspek-aspek kehidupan masyarakat tentunya. Nah, apa yang kita bahas kali ini? Yang kita bahas kali ini adalah surat palsu. Kenapa surat palsu ini kita perlu bahas? Karena dengan surat palsu orang bisa menimbulkan hak terhadap orang lain. Dengan surat palsu bisa seseorang yang seharusnya punya hak tetapi dirugikan oleh akibat surat palsu tersebut. Nah, seperti apa surat palsu ini? Surat palsu ini diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita atau KUHP pada pasal 263, yaitu tentang pemalsuan. Apa bunyi pasal? Nah, bunyi pasal adalah barang siapa membuat surat palsu atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut menimbulkan kerugian karena pemalsuan dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Pada ayat 2 disebutkan, diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah sejati jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Nah, ini adalah surat palsu atau pemalsuan surat versi KUHP. Nah, dalam kitab undang-undang hukum pidana kita yang baru atau KUHP baru nanti yang
masih dalam masa transisi nanti atau di undang-undang itu disebutkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 nanti berlaku selama 3 tahun setelah masa transisi. Setelah disahkan maka 2026 otomatis undang-undang ini akan berlaku. Nah, tentang pemalsuan ini diatur di dalam pasal 391 KUHP baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Nah, ayat 1 tentang surat palsu. Ayat 1, setiap orang yang membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal dengan maksud untuk menggunakan atau meminta orang lain menggunakan seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, jika penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, dipidana karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4 yaitu 2 miliar rupiah. Ayat 2, setiap orang yang menggunakan surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu seolah-olah benar atau tidak dipalsu, jika penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, dipidana sama dengan ayat 1. Nah, ini adalah regulasi yang mengatur tentang surat palsu. Nah, secara sederhana pengertian surat palsu ini dapat kita pahami bahwa surat yang dikeluarkan, dibuat atau diterbitkan tidak oleh orang yang berhak, tidak dalam keadaan yang sebenarnya. Nah, inilah surat palsu. Nah, ada berbagai macam bentuk surat palsu yang dibuat orang di dalam prakteknya di dunia kenyataan. Ada akta yang dipalsukan, surat, KTP. Nah, ini semua banyak termasuk kepada ranahnya surat palsu. Nah, apa yang berbeda di antara pasal 263 pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan pasal 391 pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru ini? Nah, sedangkan dari sisi ancaman hukumannya adalah sama-sama 6 tahun. Nah, ada penambahan pidana pokok di dalam pasal 391 ayat 1, yaitu dipidana penjara selama 6 tahun dan pidana pokoknya ada denda sebesar 2 miliar rupiah, paling banyak denda paling banyak. Nah, paling sedikit tidak ada kategori yang disebutkan di dalam ayat ini, dalam pasal 391 ini, tetapi disebutkan denda paling banyak itu adalah 2 miliar rupiah. Nah, sedangkan pada ayat 2 yang menggunakan surat palsu pidananya sama dengan ayat 1. Artinya di dalam pasal 391 itu disebutkan orang yang membuat surat palsu dan orang yang menggunakan surat palsu ini pidananya sama-sama 6 tahun maksimal pidana penjara dan sama-sama denda maksimal 2 miliar rupiah. Sedangkan pada KUHP yang masih kita gunakan sekarang atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu hanya berbicara tentang pidana penjara yang maksimal 6 tahun penjara. Nah, sedangkan yang menggunakan ini di dalam KUHP sekarang tidak disebutkan, tetapi di pasal 264 dirincikan lagi tentang pemalsuan surat. Nah, nanti kita bahas lagi pasal 264 ini unsur-unsur seperti apa dan pasal berapa juga dia diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Nah, atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Demikian tentang surat palsu di dalam hukum pidana. Mudah-mudahan sobat-sobat sekalian bisa mengetahui atau bisa mempraktekkan atau bisa mengontrol dengan keadaan di dalam dunia praktek, sehingga surat atau dokumen sobat-sobat sekalian tidak mudah untuk dipalsukan oleh orang lain. Nah, salah satu trik
untuk supaya tidak dipalsukan adalah dengan memberikan tanda-tanda khusus di dokumen tersebut. Sobat-sobat sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di dalam tindak pidana pembuatan surat palsu atau menggunakan surat palsu ini ada manfaatnya untuk sobat-sobat sekalian dalam menambah wawasan pengetahuan tentang ilmu hukum, khususnya hukum pidana. Silahkan sobat-sobat share sebanyak-banyaknya di dalam akun-akun media sosial yang sobat miliki, sehingga orang lain yang mungkin tidak mengetahui video ini dengan apa yang sobat-sobat sekalian share atau bagikan di dalam akun media sosial sahabat-sahabat sekalian bisa menjadi pengetahuan yang bermanfaat atau ilmu yang bermanfaat untuk sobat-sobat sekalian juga. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini banyak manfaat. Sekali lagi, lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.